ada dua tokoh di Indonesia yang meletakkan kebangsaan di atas segalanya. Pertama, Baharudin Yusuf Habibie ditawari jadi warga negara Jerman di saat Indonesia mengalami problem internal politiknya, dan dia memilih tetap menjadi warga negara Indonesia. Ketika Pak Habibie menjadi warga negara Indonesia, berkarir membangun masa depan bangsa, dia bangun PT PAL, dia bangun PT DI, dia bangun Batam, dia rombak cara berpikir manusia Indonesia. Jangan politik terus, jangan politik terus, jangan politik terus. Bangun ipteknya, sumber dayanya. Pak Prabowo menyebutnya kita perlu teknokratik, kita perlu engineer. Bangsa ini kurang engineer. Sekolahnya banyak sosialnya, karena sekolahnya banyak sosial, tangkar nggak berhenti-berhenti, karena ilmu sosial kebenarannya tidak pernah ada. Ada kebenaran berdasarkan suara terbanyak, ada kebenaran berdasarkan kepalan terbanyak. Kurang engineer, akibat kurang engineer, seluruh engineer kita dikuasai orang lain. Cina menguasai engineer kita, Jerman menguasai engineer kita, Amerika menguasai engineer kita. Kurang engineer. Pak Habibie berpikir harus banyak engineer Indonesia. Apa yang dialami oleh Pak Habibie sampai menjelang akhir masa jabatannya? Caci maki, penghinaan, pengucilan, degradasi kepemilikannya, seolah-olah dia salah sepanjangnya. Padahal dia membuka ruang demokrasi, menyelesaikan dolar, menyelamatkan Indonesia dari kehancuran. Dan siapakah orang itu? Masih itu juga yang hari ini jelekin Pak Prabowo. Orangnya itu juga, kelompoknya itu juga. Dikasih kesempatan belum tentu sebaik Pak Prabowo. Nah kemudian Pak Prabowo kalau mau dimikir, mending tinggal di Amerika, mending tinggal di Yordan, mending tinggal di tempat lain, nggak ribut, tinggal di apartemen tiap hari jalan-jalan, nggak usah ngurusin kader, nggak usah harus menerima caci maki, dicari kesalahannya sekecil apapun, pohon tumbang aja salahnya Pak Prabowo. Nah, tetapi dia memilih apa? Dia memilih mengabdikan diri secara ikhlas terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, meski harus menerima caci maki dan fitnah yang tiada henti. Kalau orang kaya kita udah kaya, ngapain? Mending di imah, pamajikan opat, imah 8, mobil 7, kan enak, bener nggak? Apalagi yang dicari? Dia tidak, tetap memilih sendiri karena setia pada cintanya, setia pada anaknya, dan setia pada negaranya. Itu adalah contoh seorang kesatria dan tauladan bangsa. Kemudian dalam perjalanannya dia ngambil nyaplok partai lain, tidak. Dia, saya ingat, saya di Golkar, dia ikut konvensi Golkar, dia hampir mencalonkan ketua umum Golkar, dan kemudian dia tidak mengikuti itu, mendirikan partai. Itu kesatria, bukan ngerebut partai orang. Dia kesatria, membangun dari kecil, membesar sampai besar seperti hari ini. Sampai besar seperti hari ini masih dia punya ambisi. Apa ambisinya? Dia meletakkan kepentingan bangsa di atas partainya. Saya katakan, nggak ada yang lain meletakkan partai di atas kepentingan bangsanya. Tidak. Prabowo Subianto meletakkan bangsa di atas kepentingan partai. Benar nggak? Pernah Kemenhan pakai gambar Gerindra? Pernah Kemenhan diganti itu warnanya? Tidak. Yang lain mimpin kepala daerah, partainya merah, semua tembok pemerintahnya merah. Partainya hijau, semua tembok pemerintahnya hijau. Baju pegawainya hijau. Itu yang meletakkan partai di atas negara. Nggak bisa, nggak boleh warna partai memengaruhi kebijakan. Partai mengantarkan sampai memimpin. Setelah itu dia milik bangsa, milik semua lapisan, milik semua golongan. Tidak boleh berpihak pada partainya. Sampai Anda marah. Apa marahnya Anda pada Pak Prabowo? Kunjungan sebagai Kemenhan, dijadwalkan mampir ke kantor partainya, dia tidak, dia tetap lewat
kadernya bisa jadi marah, cukup dadah. Kita marah, tapi ingat, dia meletakkan bangsa di atas partainya. Dia tidak mau mencampur adukan antara Kementerian Pertahanan dan kepentingan Partai Gerindra. Gak ada yang lain. Yang lain bukan begitu, kunjungan diatur. Hari ini ke partai, besok ke pasar. Nah, ini pemimpin seperti ini. Kemudian, apa sih kesamaannya? Saya bilang, karena dua orang ini adalah dua orang yang memiliki pengaruh terhadap bangsa dan bisa membuat merinding ke negara tetangga. Prabowo Subianto tidak boleh bergabung dengan Habibie. Saya waktu SMA bermimpi Indonesia akan maju, presidennya Habibie, panglima TNI-nya Prabowo Subianto, negara akan maju. Dan kita kalah dalam permainan intelijen dunia. Dipecahkan kedua-duanya, dipisahkan kedua-duanya, dibenturkan kedua-duanya. Orang jahatlah orang yang membenturkan antara Habibie dan Prabowo. Apa yang didapat? Indonesia menuju era seperti sekarang. Tetapi orang yang ikhlas itu akan ada balasannya. Apa balasannya? Partainya makin gede, Pak Prabowo ikut 2 kali pemilihan, menerima kekalahannya secara ikhlas. Dia memilih dicaci maki demi bergabung dengan pemerintahan. Untuk apa? Untuk negara. Anda bayangin ketika COVID kemarin, kalau kemudian Gerindra jadi partai oposisi, Pak Jokowi tidak akan bisa mengambil kebijakan yang cepat dan strategis bagi penyelamatan bangsa. Indonesia akan mengalami krisis parah ekonomi. Bencana akan melanda bangsa kita justru karena bergabungnya Prabowo Subianto dan Pak Jokowi menjadi satu kesatuan. Indonesia selamat. Kalau hari ini Pak Jokowi dekat dengan Pak Prabowo, bukan karena menjilat mendekati, bukan. Karena apa? Karena prestasi kerjanya sebagai Kemenhan berhasil. Indonesia hari ini menjadi negara yang memiliki alutsista dari mulai angkatan darat, laut, udara yang semuanya cukup dan memadai, dan itu sangat baik untuk kebaikan bangsa. Dan pada akhir, kalau dia hari ini mendapat supporting sebagai Kemenhan yang sukses, wajar. Karena apa? Karena keikhlasan Pak Prabowo sudah banyak diberikan pada orang. Semoga Allah selalu membimbingmu, dan biarlah angin menuntun langkahmu. Gimana sih kamu? Sini deh. Kan kamu sudah berkomitmen tidak akan pernah mencandai wanita di luar istri. Kenapa ada yang kesini? Sini aja, Ndek, sini. Ndek di sana, Ndek. Enggak ngojek hari ini, Ndek? Enggak, Pak. Kenapa kamu senyum-senyum? Janda hangat, Mak. Kemana aja kamu? Parah kamu. Tadi salaman, Pak, gitu, Pak. Hah, anget gitu emang? Bilangnya gitu, Pak. Oh, janda hangat katanya. Iya. Hangat diputuskan. Kalau ngojek tuh sekarang sehari dapat berapa? Ya masih sama, Pak. 20.000, 16.000 kalau nggak ada oplenan. Jadi kalau hanya nganterin online, ya kan ojol ya, itu hanya 16 ribuan. Iya. Dapat duitnya kalau offline. Artinya itunya mati, panggilan Iya, biasa kayak ojek umum. Iya. Gitu, itu baru dapat duit. Berarti ojol-ojol ini sudah berat sekarang tuh ya, Iya, Pak. karena jumlahnya terlalu banyak. Terlalu banyak. Orang mulai motor pada punya. Gimana tuh? Kasihan tuh orang yang hidupnya hanya dari ojol ya. Bisa ngutang ke bank emok tuh buat makan itu. Kerjaannya mau fokus apa kamu teh sekarang? Mau tetap ojol atau mau jadi asistennya Om Dot? Ya kalau misalkan ada kerjaan lain mah Pak pengen kerja lain, soalnya kan nggak mungkin kalau terus-terusan ngandelin ojek gitu. Kerja lainnya pengen kerja apa? Kerja apa aja Pak? Hah? Kerja apa aja?
asisten rumah tangga. Ya nggak apa-apa, asal di Purwakarta deket sama anak sambil bisa ngurus anak juga. Ya bisa itu nanti kan bulan Oktober kan saya mulai fokus tuh ngurusin dapil kan. Ngurusin dapil tinggalnya di Pasawahan ya kan. Senin sampai Jumat saya di situ. Bisa dong kamu bikin jus, kamu bisa nggak? Bisa Pak. Mbak sini Mbak. Harus ditanya dulu dianya. Tugasnya kan cuma bikin jus, ngelipet baju, nyiapin baju. Kalau aku naik mobil segitu aja, nggak ada kerjaan, bersih kayak gitu. Tapi rumahnya juga jorok, gimana dipercaya ngurusin rumah tangga saya? Bikin jus bisa nggak dia Mbak? Bisa. Nanti jusnya asin lagi buatan dia. Saya lihat soalnya nggak percaya kalau ngurus rumah rapi, orang rumahnya juga berantakan. Kamu teh kenapa nggak punya karakter perempuan? Udah sering Karena hidup di jalan karena kali, Pak. melakukan pekerjaan laki-laki. Ya artinya kan pekerjaan yang memerlukan tenaga, energi yang tinggi, konsentrasi, sehingga watak kewanitaannya mulai menurun. Termasuk ngomongnya kamu cablak. Ada gitu. Ada mengerikan itu. Pacarnya ada nelpon, Nggak ada Pak. kan di blok. Jadi putus aja. Sudah. Gitu. Gak apa-apa, bisa nggak? Bikin jus. Sampai ngebersihin rumah. Bisa Pak. Bisa. Nggak apa-apa, kamu kan aku mah nggak gini. Kan aku mah cuman pagi-pagi, ya kan? Habis itu jalan. Nanti datang sore lagi atau malam. Cuman pokoknya prinsip dasar saya mah yang penting orang bisa bikin jus standar, itu aja. Kalau makanan kan beli. Gitu. Mau? Oh ya mau. Bajunya gede. Saya nganter tiap hari. Oh, bikin jus doang. Ini sudah satu nasi, Mbak? Iya, sama tuh. Sama. 2 janda, Pak. Oh, dua. Untung saya nggak suka janda. Beda. Ini sudah cesan. Iya, CS 2 janda beda ini janda bulian. Enggak, bukan janda bulian, beda ya. Kalau ini janda masih berminat punya suami. Oh, iya, Kalau betul. Mbak sudah mati rasa. Sudah, tutup. terhadap lihat laki-laki itu kayak lihat benteng tembok. Iya, betul, Pak. Ya, kalau Mbak sama laki-laki dingin sama sekali. Iya, enggak. Sedikit pun nggak ada terpengaruh. Enggak. Ada nyut gitu nggak ada. Lihat pangkos ada nyutnya? Enggak. Oh, nggak ada. Lewat ongkos kan Camat yang tiap hari aja enggak. Ah, sama siapa Cahmat? Enggak. Nggak ada nyut. Sama Pak Juson nggak ada nyut. Enggak, apalagi susah, aduh, bisa digantung istrinya. Kenapa Mbak sampai mati rasa gitu sama laki-laki? Enggak tahu ya, Pak. Karena sakit hati. Enggak, ya dulu awalnya sakit hati. Terus juga sering ngelihat yang orang rumah tangga itu kan ribet Mengerikan. semua. Jadi enak beginilah, sendiri, mikir sendiri, ngurus diri sendiri. Punya duit sendiri. Iya, iya. Mbak mah nggak Bisa kerja tapi punya duit. keliling-keliling. Si Mbak mah kayak ini apa namanya, punya babi ngepet di rumah. Iya, tiap Iya. malam jaga lilin. Iya, kayak punya babi ngepet. Kenapa kayak babi ngepet? Kerja enggak? Apa-apa enggak? Kerja, Mak. Kerja, Ya, Mak. Kerja bukan kerja online. kayak orang jadi ojol. Oh, Kemudian kerja ke kantor bawa laptop, ketik. Atau kerja jadi videografer, Saya atau bawa kerja laptop. jadi arsitek, jadi pelukis. Enggak, Mama, tapi duit punya. Saya bawa laptop, Pak. Iya, enggak, laptopnya di rumah kan, Mama? Online. Iya, Nah, iya. akibat kerjanya di rumah online, ya kan? Akhirnya Mbak jenuh kan? Iya. Perasaan nggak punya kerjaan ya? Iya, makanya kan butuh kegiatan, Pak, apa aja gitu ya. Ya kegiatannya apa? Paling nyapu di sini mah kegiatannya Ya, nggak apa? apa-apa, Jadi terserah. videografer saya. Latihan. Saya video sendiri. Iya, nggak apa-apa, Pak. Tiap malam pergi kemanapun Mbak Iya. ada. Coba kalau dihitung bensin berapa? Habis cukup lah ya, waktu habis. Jadi malam kekurangan tidur. Tapi Mbak kalau pulang safari cinta tuh happy. Happy, Pak, walaupun kan capek. Safari Cinta masih pulang nyetir, datang jam 3, di jam 6 bangun ngedit, Pak. Nyetir sendiri. Iya, Pak, siapa nggak ada yang ini. Sama Pak Camat nggak disetirin. Kang Camat nggak bisa nyetir. Hah? Nggak bisa nyetir. Nggak bisa nyetir? Bisa, Pak. Sekarang dia bisa nyetir nggak? Nggak bisa. Kamu kalau bisa nyetir bisa jadi supirnya si Mbak. Iya. Ya kan? Takut tapi Pak, mending nyetir sendiri.
Oh, Kalau ibu bisa jadi supirnya si Mbak. enggak. Ya seneng aja sih Pak nyetir. Senang nyetir sendiri. Walaupun capek tapi kan seneng Pak. Ya kalau saya kan pulang safari cinta naik mobil langsung tidur. Iya. Nyampe di depan gerbang ini. Set, udah nyampe. Enak. Tidur lagi. Enak kalau Mbak Enggak. nyetir sendiri. Iya. Perjalanan terjauh berapa? Ya kemana? Kita Tasik safari cinta. Malaya yang sampai Yang datang jam 3,5 7 jam. pagi di sini. Saya 3,5 jam tuh Mbak. Enggak. Karena sopirnya on floor. Itu Pak Kades juga nyampainya sini jam 7. Oh, Mbak sampai jam 7. Iya sama Saya mah dari 3,5 Purwakarta jam. jam 7. Jam 4 udah nyampe. Tasik yang sana tuh. Tahu, 3,5 jam udah nyampe sini. Iya on floor nyetirnya. Oh. Jadi dia jadi asisten aja, navigator. Ikut. Besok kan kita jadwal di Majalengka. Bisa ikut. Pokoknya saya jadi asistennya. Iya, dia. ya Jadi- mudah-mudahan di Majalengka ketemu duda kaya. Ya kan? Anaknya 9, kekayaannya anaknya 9, kekayaannya diambil anaknya semua, itu namanya duda kaya. Nih, nanti kalau di Majalengka di desa apa namanya? Desa apa, Mbak? Jati Negara. Bukan, Jatinegara mah Jakarta. Jati Serang. Jati Serang. Oh Jati Serang. Iya kan di lapang sepak bolanya kita akan ada safari cinta. Tende mau diajak? Dia Ya daripada ngalamun di rumah, lumayan Kemarin kalau juga ikut bilang kita. kok, Pak, Nanti di sekarang- sana suruh bagian mikul aja Mbak, mikul kursi, mikul ini, pegang kamera. gitu. Pegang kamera bisa nggak? Bisa. Bisa. Ya udah bisa pegang kamera Mbak. Gitu, asisten. Ada kegiatan daripada di rumah udah pasang tali gantungan, mau gantungin baju maksudnya. Kemarin sudah bilang kok Pak saya bebas sekarang mau diajak ke safari cinta diajak. Oh, nggak ada yang kemana. cemburu? Iya siap katanya. Tapi hidup yang nggak ada yang cemburu juga tersiksa juga Mbak. Enggak juga ya. Enggak. Ya manusia tuh ada pengen juga sih, kangen juga dimarahin gitu Mbak, dicemburuin gitu, kangen juga. Ada yang cemburu gitu, kangen juga. Bablas amat nggak ada cemburu apa, dunia itu hampa loh Mbak. Beda juga ya. Ya kan, dunia itu kayak apa ya? Karena itu seni Mbak, gitu kan. Hampa, bablas, gak ada yang nanyain makan, gak ada yang nanyain minum, gak ada yang nanyain baju, gak ada, bablas aja, gak ada yang nanyain tidur. Bablas juga dunia kayak gitu, bebas amat juga nggak ini juga. Hidup itu memang harus ada batasannya. Kalau terlalu bebas, terlalu ini juga nggak indah. Segala boleh Grama, nggak ada batasannya. Atau manusia nggak ada rasa takutnya, nggak enak juga. Manusia itu harus ada rasa takutnya. Begitu putus langsung ada yang nyamber, serut. Waduh, begitu putus ada nyamber. Kamu kenapa kamu berambutnya basah? Matanya merah. Hah? Ini si ini kerjanya tidur aja kelakuannya. Ya kan? Kerjanya tidur aja di mobil molor sih, Pak. Enaman tuh Pak. Nah, ente ya namanya. Kenapa suka tidur aja kerjanya? Kenapa hawanya ngantuk aja? Hah? Di rumah ngapa-ngapain nggak? Punya istri nggak? Kamu pernah punya pacar nggak? Pernah Pak, Terus kamu putus apa diputusin? saya mutusin Pak Kenapa kamu pacarnya diputusin? karena nggak cocok aja Pak, Nggak cocok. Yang disebut nggak cocok apa? nggak ada chemistry aja Pak. Yang disebut nggak ada chemistry itu apa? Ya datar-datar aja gitu. Yang hubungan. disebut datar itu apa? Ya nggak komunikasi jelek. Gitu. Tarikan ke hatinya nggak ada. Ya. Kalau ngobrol nggak nyambung. Iya, Pak. Kadang-kadang terus bertengkar. Nggak kalau bertengkar Pak. Nah, terus Nggak nyambung aja kalau ngobrol Pak. kalau ngobrol nggak nyambung. Terus kamu bareng dengan siapapun ngobrolnya nggak nyambung. Komunikasi sih Pak. Oh, komunikasi. Heeh. Kayaknya dengan ini kamu nyambung deh. Wah. Kenapa? Apa? Kamu lebih baik sama janda. Sekarang tuh musim loh, bujang sama janda, duda sama gadis. Sekarang tuh memang dunia tuh harus tukar menukar. Gitu.
Ulah aja dapetin janda. Tapi wajahnya masih muda sih mami mah. Ulah lo itu, anak saya. Saya izinin, kamu kenapa sih pilih-pilihnya? Harus sama gadis aja. Ya, nyobain aja Pak. Emang kawin coba-coba? Nyobain aja. Emang kawin coba-coba? Emang kawin coba-coba? Ini juga mau nyobain dapat bujangan nggak jadi? Berapa lurah sini? Udah sih merokoknya. Udah coba dapetin bujangan nggak jadi. Nah. Apa sini? Sini duduk. Zat teh. Sini duduk. Di sini aja. Sini aja nggak apa-apa. Bau? Ya, bukan urusan bau. Waduh. Masih berani kamu nyandain deh? Enggak. Kenapa enggak? Kan udah janji sama Raja. Udah dikutuk. Kalau kamu nyandain wanita di luar istrimu yang membuat istrimu marah, kamu tidak akan terpilih lagi jadi kepala desa. Itu sumpahnya. Dan tidak boleh dilanggar. Dicabut bisa? Nggak bisa. Bisa. Itu sumpahnya. Gitu. Kalau undenya sama Pak Kades, oleh tidak tertarik kan? Enggak, Pak. Nggak bagus. Kamu tipenya kayak apa sih laki-lakinya? Ya intinya bukan suami orang, Pak. Wah, keren. Andai kata Pak Kades duda. Enggak juga, bukan tipe, Pak. Oh, aduh. Tipe kamu tuh kayak apa sih tipenya? Yang agak putih-putih. Aduh. Enggak, hitam manis kalau Pak Kades hitam manis. Hidang leserang ya. Oh, kamu mah senengnya yang agak putih. Iya. Kenapa pilih laki-laki yang putih? Kan yang hitam manis sudah pernah nyobain, Pak. Oh, hitam manis sudah pernah nyobain. Yang hitam bener? Oh, yang hitam manis sudah pernah nyobain, pengen nyobain sama yang putih. Kemarin kamu sudah putih tuh pacarnya. Kan belum jodoh, Pak. Oh, belum jodoh. Tapi sering dia mah nama. Sering. Jadi pengen sama yang putih. Ini cocok. Ini saya nanya nih. Enggak apa. Kenapa? Kenapa? Enggak apa-apa. Apa ini putih segini mah? Terlalu kekanak-kanakan? Enggak juga sih. Nah, kenapa? Kan bukan tipenya, Pak. Oh, bukan pengen tipenya. perawan katanya. Oh, dia pengen perawan. Andai kata dia jatuh cinta. Enggak. Oh enggak. Kenapa? Ya enggak, Pak. Sekarang pengen fokus nyari uang. Oh, nyari uang. Andai kata dia bisa kirim 10 juta sebulan. Mau. Boleh. Aduh, intinya bukan warna kulit, intinya bukan tinggi badan, intinya adalah punya uang gitu. Wanita bukan hanya memerlukan suami tampan, tetapi wanita memerlukan suami mapan. Saya mapan nggak ada yang nyamber sampai sekarang. Bablas. Gak laku. Jadi intinya mapan. Kalau yang bersama mulai dari nol, mau nggak? Mau, Pak. Tapi hidup bersama mulai dari nol, kita berangkat dari penghasilan 3 juta misalnya seorang. Kau mau? Mau. Ngontrak barang segala macam, tapi laki-lakinya punya tekad untuk hidupnya lebih baik, untuk punya penghasilan yang cukup. Itu mau? Mau. Nggak ada urusan. Ya, ada urusan. Asal saling cinta dan sayang sama anak-anak. Wajah kamu kenapa kayak sendu sekarang? Enggak, Pak. Wajah kamu tuh sendu loh. Wajah kamu tuh sendu. Aku tahu betul. Tahu kamu arti sendu? Senang duit. Bapak nanti dibully lagi. Ya kalau perempuan ya senang duit, kalau nggak pakai duit emang mau ngapain? Dia kan cari suami pengen ada yang nanggung bayar kontrakan, pengen ada yang nanggung bayar biaya anaknya, gitu. Tapi dia lagi lucu sekarang. Apa tahu lucu? Lupa cuan. Dot, Iya pak. kamu ada minat nggak? Enggak pak. Kenapa? Enggak aja pak. Kenapa? Bukan tipe. Aduh, emang tipenya kamu yang gimana? Iya yang begitu aja. Ada tamu nih. Halo. Wow.